Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah ajakan dari Tuhan sendiri melalui malaikatnya kepada Bunda Maria. Bunda Maria diajak untuk terlibat dalam melaksanakan karya penyelamatan Allah. Allah punya rencana besar, dan rencananya ialah menyelamatkan kita, umat manusia ini. Dia tidak hanya merencanakan, tetapi melaksanakannya. Dan dalam proses melaksanakannya itulah Allah melibatkan manusia. Ini juga misteri dari karya Allah menyelamatkan kita. Sesungguhnya Allah bisa melaksanakan segala rencana besarnya itu tanpa harus mengundang manusia, karena Dia bisa melakukan semuanya sendiri. Tetapi itulah cara Allah yang Anda imani, yang saya imani. Allah yang menyatakan dirinya melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia mau melakukan karya penyelamatannya dengan mengajak kita semua untuk terlibat di dalamnya. Dan itulah yang Dia sampaikan kepada Bunda Maria. Kita melihat dalam proses penerimaan ajakan, undangan Tuhan itu oleh Bunda Maria tampaknya tidak begitu mudah, karena memang Maria dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia tidak bisa memahami apa rencana Tuhan. Dan karena itu dia kemudian mengatakan, ya bagaimana mungkin hal itu terjadi, bahwa saya bisa menjadi bunda Tuhan sedangkan saya belum bersuami, atau di sini dikatakan tidak bersuami. Dan disitulah Tuhan menegaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, setelah mendengar firman Tuhan itu melalui malaikat, maka kemudian Bunda Maria akhirnya berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Secara singkat kita sudah mengetahui itulah yang disebut Fiat Maria. Artinya Bunda Maria siap terlibat dalam karya penyelamatan Allah itu. Itulah komitmen yang diterima dan diungkapkan oleh Bunda Maria. Dan sejak saat itulah Bunda Maria terus-menerus mengikuti apa yang menjadi rancangan besar dari Tuhan itu. Dia mengalami peristiwa, kemudian dia pergi ke Elizabeth, lalu peristiwa dia mengalami kehamilan dan lahirnya Yesus di Nazaret, di Bethlehem. Kemudian juga masih ada peristiwa-peristiwa yang berikutnya memperlihatkan bahwa Bunda Maria setia melakukan apa yang telah dia katakan, bahwa aku ini hamba Tuhan, aku mau melakukan karya-karya Tuhan itu. Sampai akhirnya di bawah kayu salib putranya
di situ pun Maria ada. Kemudian tatkala Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus, Bunda Maria bersama gereja, bersama rasul-rasul berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan dan mendengarkan firman Tuhan ini pada saat kita merayakan Hari Pelindung paroki ini. Bahkan dalam studi sejarah kita juga melihat bahwa kehadiran kita sebagai persekutuan umat di paroki ini berjalan tatkala di sini juga sudah dibangun gereja ini, gedung gereja ini. Memang masih kita harus pelajari sungguh-sungguh kapan itu sungguh tepat dibangunnya. Namun kita menyadari bahwa perjalanan sejarah itu cukup lama. Kita sebut 125 tahun. Ada juga yang menyebutnya lain, mungkin kurang dari itu. Tapi saya merasa bahwa memang kita harus studi terus-menerus untuk mendalaminya. Kapan itu terjadi? Tetapi yang paling penting bagi saya ialah bahwa kita melihat proses itu sebagai proses kita bersama umat paroki ini bersedia untuk terlibat bersama Allah mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, di tempat ini. Gedung ini boleh dikatakan menjadi saksi bisu bagi kita sekalian, bahwa disinilah kami berkumpul. Disinilah kami secara sengaja datang menyembah Tuhan yang kami imani. Tuhan yang mengajak kami untuk terlibat. Tuhan yang mengajak kami untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Dan kita hadir sekarang ini karena kita mendengarkan dan mengakui bahwa kami bersama Bunda Maria mau ikut serta mewujudkan karya keselamatan Allah itu di tempat ini, di dunia ini. Maka perjalanan sejarah kita adalah perjalanan sejarah kesetiaan kita untuk melibatkan diri dalam karya Allah menyelamatkan itu. Dan kita semua juga menyadari bahwa bagaimanapun Allah itu menawarkan kepada semua orang, kepada setiap orang, Dia tawarkan, mari terlibatlah bersama saya. Saya mengutus Anda untuk menjadi teman, untuk menjadi orang-orang Allah, mewartakan dan mewujudkan karya keselamatan itu. Memang secara institusional atau secara struktural kita mau menghidupi persekutuan kita ini dengan adanya yang kita sebut Dewan Pastoral Paroki. Ada yang kita sebut Dewan Keuangan Paroki, ada yang kita sebut Pastor Paroki, Pastor Vikarius, ada yang kita sebut Bapak Uskup. Ya, semua ini adalah bentuk-bentuk konkret keterlibatan kita, kesediaan kita untuk berjalan bersama Allah, mewujudkan dan melaksanakan karya Allah itu. Maka tugas utama kita ialah bagaimana meyakinkan sesama kita. Ini yang penting, meyakinkan sesama kita bahwa Allah sedang berkarya melalui apa yang Anda laksanakan, apa yang saya laksanakan. Buatlah semua orang percaya bahwa memang yang kita sedang laksanakan ialah apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan iman kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau tidak, semua karya kita tidak punya manfaat. Karena kita bersekutu justru demi dan karena Allah itu. Maka kalau umat berkembang, banyak orang yang dibaptis dalam paroki ini, banyak orang yang menerima sakramen krisma ataupun sakramen pernikahan. Ada juga yang menerima sakramen imamat. Pujilah Tuhan, itu berarti kita sungguh-sungguh bekerja, kita sungguh-sungguh mau terlibat
dalam karya Allah menyelamatkan itu. Kalau banyak orang merasa tertolong, merasa terbantu, orang-orang yang mungkin menderita dalam hidupnya, orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, dan itu terbantu karena karya kita, mudah-mudahan mereka tidak mengatakan terima kasih pastor, terima kasih Bapak Uskup, terima kasih ketua wilayah. Mudah-mudahan mereka mengatakan, puji Tuhan, ada orang-orang baik di paroki ini yang membantu saya. Bukan memuji kita, memuji Tuhan. Dan itulah yang kita perjuangkan, itulah yang kita usahakan. Sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh membuat orang semakin percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda sekalian yang hadir di sini, sebagian besar kita akan dilantik menjadi Dewan Pastoral Paroki maupun juga Dewan Keuangan Paroki dengan tugas kita masing-masing. Itu adalah bentuk keterlibatan kita. Mungkin selama ini bisa kita analogikan, formatur itu seperti malaikat Gabriel yang datang tawarkan kepada Anda masing-masing. Mungkin datang kepada Bapak ini, Bapak maukah Anda menjadi wakil dewan misalnya, atau menjadi ketua seksi ini, seksi itu. Mungkin ada yang mengatakan, aduh, apakah saya sanggup atau tidak? Kiranya kalau kita analogikan dengan peristiwa Injil yang tadi kita dengarkan, itulah tawaran dari Tuhan. Tawaran dari Tuhan secara konkret sekarang ini. Dan syukurlah Anda menerimanya. Dan mudah-mudahan Anda dengan spirit Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Anda siap untuk melaksanakan karya-karya Tuhan yang ditawarkan kepada Anda saat ini. Kita melaksanakan karya perutusan ini dalam arus dunia yang bagi saya mungkin baik kita perhatikan. Ada 3 arus besar yang harus kita perhatikan dalam karya kita. Arus pertama ialah bahwa dunia kita sedang menghadapi pandemi yang mudah-mudahan kita berdoa agar efeknya itu semakin berkurang. Tetapi dunia kita dipengaruhi oleh hal ini. Maka apa yang kita laksanakan dalam karya kita, kita harus memperhitungkan ini. Dalam pengertian bahwa kita mencari jalan bersama agar pandemi ini tidak melumpuhkan semangat hidup beriman kita, agar pandemi ini tidak melumpuhkan rasa solidaritas kita, agar pandemi ini tidak membuat kita hidup menyendiri, tetapi kita membangun semangat solidaritas yang semakin tinggi, ataupun kita mencari cara-cara baru mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Arus yang kedua ialah bahwa kita pada tahun ini dan tahun depan diajak oleh Paus untuk membangun gereja sinodal. Gereja yang berciri berjalan bersama dengan dimensi komunio, dengan dimensi partisipasi dan juga misi bersama yang kita emban. Maka apa yang kita laksanakan nantinya kita memperhitungkannya dalam konteks kami bersama-sama sebagai satu iman, sebagai orang-orang yang beriman satu dan sama, kami mau berjalan bersama, mewujudkan secara nyata apa yang diimpikan oleh Paus Fransiskus, oleh Konsili Vatikan kedua sebenarnya, bahwa gereja kami adalah gereja berjalan bersama. Bersama Tuhan, bersama sesama kita, bersama alam ciptaan ini, dengan mewujudkan keselamatan itu. Maka unsur persekutuan kita bangun, kita kembangkan sungguh-sungguh. Unsur berpartisipasi
kita tingkatkan. Kita ajak semua umat kita, apapun keadaan dia, kita tidak memperlihat berapa banyak sumbangannya, tetapi kita mengajak, mari kita berpartisipasi. Sejauh Anda ada, mari kita jalan bersama. Dan kita menjalankan misi perutusan kita. Dan arus ketiga ialah misi perutusan kita di tengah negara dan bangsa ini. Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden kita juga Indonesia maju. Indonesia yang tidak terkebelakang karena cara berpikirnya atau karena cara hidup yang terlalu mengutamakan misalnya kepentingan golongan, kepentingan suku, kepentingan agama. Kita ada dalam arus ini, maka hidup beriman kita, hidup beragama kita sebagai orang Katolik mesti menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi Indonesia maju. Indonesia yang bertumbuh dalam hidup beriman, dalam hidup beradab, dalam hidup membangun persekutuan, dalam hidup mempertimbangkan satu sama lain, dan dalam hidup keadilan yang ditekankan. Nah, kita membangun hidup itu, membangun persekutuan kita, menghayati iman kita, mengungkapkan iman kita dalam konteks itu, sehingga kehadiran kita punya makna bagi bangsa dan negara ini. Nah, saudara-saudari, marilah kita merayakan syukur kita 125 tahun atau lebih atau kurang dari kehadiran kita, gereja kita ini. Kita mau merayakannya dengan penuh syukur, sambil juga kita meneguhkan komitmen kita bahwa kami mau terlibat dengan Allah seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati.